Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita sering berselawat ya Ustaz. Nah, dalam membaca selawat ini yang kita ingat itu apakah Nabi Muhammad yang lahir di Mekah ataukah nurnya yang kita ingat dalam berselawat. Yang kedua, bagaimana zikir yang bagus atau zikir yang benar, karena Allah sudah mengingatkan banyak orang yang berzikir hanya mendapatkan lelah dan capek. Tolong diberikan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bisa, ya. Oh ya, ya. Nah, ini adab kepada Nabi, Pak ya. Nabi Muhammad yang berkubur di Madinah itu sama dengan nur Nabi Muhammad. Jangan seperti beberapa kelompok kebatinan yang mengatakan bukan Muhammad yang dikubur di Madinah itu. Nah, itu suul adab, Pak. Kalau dia wali, batal kewaliannya langsung. Ya, kalau dia wali, batal langsung kewaliannya. Suul adab. Ya. Emang beda Nur Muhammad sama yang dikubur di Madinah itu? Ya sama. Dia juga. Ya. Yang lahir di Mekah itu dia juga. Apa dalilnya? Hadis Imam Darimi ketika Sayyidah Aminah melahirkan Nabi Muhammad, beliau mengatakan, "Ra'aitu nuran." Aku melihat nur nembus sampai kepada kerajaan-kerajaan di Rum, di Persia. Hadis Darimi, hadisnya sahih. Versi saya sahih, tapi versi sebelah nggak sahih. Ya. Imam Darimi ini teman Imam Bukhari. Nur, jadi itulah puncak nur itu, Nabi Muhammad SAW. Beliaulah nur yang Allah kemudian lahirkan dari rahim Sayyidah Aminah. Ya. Fisiknya disiapkan oleh Allah dari surga. Ya, maka setiap malam diberikan buah-buah surga oleh Sayyidina Jibril. Jadi dia juga, Pak. Bedanya nur itu hakikatnya. Nabi Muhammad bin Abdullah itu adalah jisim zahirnya. Ya. Jadi hindari kalam-kalam itu, Pak ya. Cukup malam ini kalam itu terkalamkan, ya. Saya dulu waktu ngaji waktu kecil, ngaji ilmu-ilmu hakikat, itu beberapa yang ngaku ahli hakikat ngomong begitu. Dan itu batin saya nolak langsung. Ya, nur yang ada di kolbu kita nolak, nggak boleh ngomong itu suul adab. Suul adab, buruk adab kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Nih beliau ngomong, kuntu nabiyan. Aku sudah jadi nabi. Adam belum dicipta. Tuh berarti dia juga kan? Yang dulu pada masa azali, Ahmad namanya, yang terlahir di masa 15 abad yang lalu, Muhammad namanya. Nanti, di akhir zaman, Al-Mahdi, dia juga itu Pak, kan pewarisnya. Kan disebutkan, Al-Mahdi minni, Mahdi itu dariku, itu maksudnya. Min waladi Fatimah, dari keturunan Fatimah. Makanya saya sekarang kalau salawat sering saya tambahkan Al-Mahdi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Itu yang isyarat yang saya dapat, Pak. Itu kalau sering saya baca begitu. Ya. Moga-moga kita membersamai beliau. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Yang kedua zikir tadi. Zikir dengan angka. Sehingga capek. Yang terbaik. Zikir itu yang terbaik bukan angka atau tidak pakai angka. Zikir terbaik ketika yang berzikir kolbunya terhubung kepada yang diingat, yang disebut.
maka angka tidak penting. Mau 3, mau 300, mau 30.000, yang penting kolbunya terhubung. Kalau dengan 3 terhubung, 30.000 terhubung, banyakan mana Pak? Banyakan 30.000. Tapi kalau baca 1.000, pikiran kemana-mana. Tapi 10, malah connect, ya bagusan 10. Jadi ya, jangan seperti yang diceritakan Nabi mengenai orang yang qiyamul lail. Laisa lahu min salatihi illa, ya, tidaklah dia mendapatkan salatnya kecuali capek. Orang puasa tidak mendapatkan kecuali al-ju' wal atas. Kecuali cuma rasa lapar dan haus. Nah, kita nggak mau ibadahnya ibadah zahir. Jadi Nabi ngomong begitu, tolong jangan beramal dengan amal fisik semata. Beramallah mulai masuk ke alam kolbu. Gitu maksudnya. Zikir itu kan tempatnya di kolbu, Pak. Lisannya nerjemahin aja. Maka kalau capek lidah ini ngomong, kita harus mulai melatih kolbu. Karena si kolbu tidak akan pernah lelah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kolbu itu bahasa Arab artinya elastis. Dia bisa digoyang kemana aja, kapan aja, itu kolbu. Bahkan kolbu itu dalam 1 detik bisa berlipat kekuatannya. Kalau dia dapat zikir yang sebenarnya. Inilah yang bikin saya berani sebenarnya. Anugerah-anugerah itu, Pak. Kalau nggak karena zikir-zikir yang diajarkan masyaikh kita itu, nggak ada keberanian saya. Jadi karena mereka membackup kita dengan zikir, kita diajarkan zikir. Tapi backup paling penting, mengingat yang dizikirkan. Itulah ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ini, kalau sudah kenal sama seseorang, ngobrol sama dia 2 jam juga rasanya baru 2 menit. Apalagi kalau orangnya cuantik, Pak. Ya? Kalau bagi cewek, ganteng. Enak lagi diajak ngobrol. 5 menit. Itu 5 jam. 5 jam ngobrol, tahu-tahu udah terbenam matahari. Ya, udah malam deh, gitu. Itu kita sama makhluk loh, Pak ya. Kalau udah kenal sama makhluk, 5 jam merasa 5 menit. Bagaimana antum kalau kenal Khalik? Saya nggak bisa bayangkan, Pak. Betapa indahnya hidup orang itu. Tapi bagi orang yang hidup di dunia, dia anggap gila. Ya. Dia anggap gila, padahal orang ini sedang mabuk dalam zikrullah. Kalau ngomong pasti waras dia. Itu yang terjadi di Habib Sekhan. Mereka kan nggak ngerti yang bilang Habib Sekhan gila. Habib Sekhan itu ini saksinya. Habib Razi namanya. Razi juga. Cuma ini Razi tambah Habib. Ya. Saya tanya, kan beliau lah yang antar kemana-mana. Bib, Wan Sekhan itu menurut antum gila apa enggak? Aneh mau nanya nih beneran nih. Kata dia, siapa bilang gila? Pak Wan Sekhan itu ngajarin aneh, menilai orang pakai sir. Lah, mana ada orang gila? Ngajar Pak, ada nggak orang gila ngajar? Kecuali antum, orang stres. Ya, pengen jadi guru, nggak jadi-jadi. Ngajar mulu tengah jalannya. Ngajarin apa? Ngajarin murid-murid beliau, yang khadam-khadam beliau ini, memandang orang tidak dengan fisik, tapi dengan sir. Dengan batin. Berarti kalau pakai sir yang dipandang kebaikannya, bukan keburukannya. Gitu. Itu Habib Razi itu. Ya, yang suaranya bagus. Ahli sholawat. Ya. Bukan 1-2 orang yang saya tanya, itu udah banyak. Dan saya juga ketemu beliau. Ya. Normal, orang biasa. Ya, cuma biasa ngelakon orang mabuk cinta. Ya. Iya, langsung saja saya nanya. Ketika baca surat 47 di ayatnya, ayat 4 akhir, di situ dikatakan bahwa Allah itu tidak akan bagi di jalan Allah. Kemudian saya lupa, ini saya baca aja, Allah itu memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaikinya. Nah, saya memahaminya. Yang sebetulnya ini adalah terjadi pada mimpi saya
ketiga ketemu Buya. Saya terjaga, putus. Maka pada kesempatan ini saya Sambung. tanyakan. Ya. Baik, baik. Kalau mimpi ketemu orang yang masih hidup, yang orangnya kita anggap baik, Bapak anggap saya, mungkin Bapak anggap saya baik, Pak. Alhamdulillah. Saya ini banyak dosa, Pak. Ya. Nih, antum jangan menilai saya ini sempurna. Saya ini banyak dosa. Dan saya tahu dosa saya sendiri. Ya. Tapi saya sadar saya punya dosa, maka saya minta ampun kepada Allah. Namun setiap kali minta ampun kepada Allah, itu nurnya nyebar-nyebar, Pak. Itu mungkin yang datang ke mimpi Bapak itu. Jadi kalau Bapak sudah tasdik kepada seseorang, sudah percaya dengan ilmu seseorang, sudah cinta, itu masuk ke alam bawah sadar. Ketemu dalam mimpi. Dan itu benar. Yang masuk itu nurnya. Dan Bapak baru satu dari sekian orang, dan banyak sebenarnya Pak, yang mengalami itu dengan guru-gurunya. Ya, saya mengalami dengan guru-guru saya. Guru saya yang hidup ataupun sudah meninggal. Saya mengalami itu. Itu nur mereka. Dan itu bukan setan. Ya. Cuma kalau ada kalam di situ, tentang perintah zikir tertentu, jangan langsung diamalkan. Konfirmasi dulu sama yang ngasih hidup. Ya. Siapa tahu ntar pemahaman kita waktu kita mendengar tidak cocok dengan yang dikalamkannya. Kan banyak yang begitu. Ya. Sebagian ulama kita menganggap bahwa tidak hanya nabi yang bisa yang tidak bisa diserupai oleh setan, wali juga. Cuma saya nggak sepakat. Wali juga bisa, Pak, diserupai oleh setan. Apalagi ulama, apalagi orang kayak saya nih, yang nggak jelas nih ya. Kira-kira begitu, Pak. Sering-sering baca doa, baca Fatihah. Ya. Oh, kalau tidur itu pakai wudhu. Ya. Dan Nabi mengatakan orang yang tidur dengan wudhu, ruhnya Allah terbangkan ke alam malakut. Maka Bapak ketemulah sama orang yang Bapak sukai, Bapak cintai di situ. Di antara ulama ataupun wali. Itu sebenarnya rahasianya ya. Hadisnya ada itu. Hadis Imam Ahmad seingat saya. Jadi orang kalau tidurnya dalam keadaan suci, itu ruhnya nggak ada yang menghambat. Dia lepas. Tapi kalau antum tidur dalam keadaan membawa dosa, belum tobat, bawa kesel, habis tengkar sama suami istri gitu ya. Tidur, itu ruh terpenjara, nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Dia tersiksa itu. Makanya sebelum tidur lepaskan semua, biar ruh kita terbang. Disitulah kita bisa ketemu wali-wali Allah. Ya. Syukur-syukur ketemu Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah yang baru Pak. Ya, yang mana lagi? Ayat. Orang-orang yang berjuang fisabilillah tidaklah Allah sia-siakan. Maksudnya apa? Kalau orang yang tidak berjuang fisabilillah, itu Allah cuekin aja Pak. Karena dia tidak pernah memperjuangkan Allah. Maka orang-orang yang diperhatikan oleh Allah di dunia dan di akhirat, di alam barzakh, itu hanya orang yang berkorban hartanya, jiwanya, waktunya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara cari perhatian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi caranya? Kalau Bapak bukan seorang syuhada, orang yang berjuang, senangilah kekasih-kekasih Allah. Pemimpin kekasih Allah siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi karena beliau sudah wafat, cukup disolawatkan. Tapi pewarisnya kan belum wafat. Ya. Kalau mereka hidupnya susah, Bapak bantulah. Mereka lagi berjuang bikin pesantren, bantu. Mereka senangnya apa? Senangin hatinya. Jika kolbu kekasih Allah itu senang sama kita, Allah lihat ada nama kita di kolbunya, Allah akan cinta kepada kita. Apa kata Allah? Oh, ini pembantumu ya, ansormu ya, hawariyunmu ya. Itulah kalam Sayyidina Isa ketika mengatakan, Man ansori ilallah. Siapakah yang membantuku kepada Allah? Lalu berkatalah para hawariyun, Ya Allah, kamilah. Wahai Sayyidina Isa, kamilah pembantu engkau. Kamilah hawari engkau. Hawari itu siap korban apa aja. Maka dari semua murid Nabi Isa,
yang jadi murid terbaiknya cuma 11 orang. 12 satu khianat. Satunya Dajjal nyamar. Yudas Iskariot. Dan itu akan terjadi di setiap masa, Pak. Ada orang ngaji, ntar ada yang nyamar satu. Ada yang khianat satu. Begitulah terus. Semoga kita terjaga ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk yang sidik, yang sungguh-sungguh lahir batinnya sama. Ya. Kita udah ketemu beberapa anak-anak begitu ya. Jadi kita ngomongnya apa? Di luar ngomongnya apa? Tongkarlah 2 zawiyah. Karena si bocah ini. Ntar dia ngomong lagi mau urusin siapa? Tongkar lagi tuh dah. Saya mikir ini anak benar-benar dipinjem sama Dajjal lidahnya ya. Bikin orang tengkar, bukan bikin ngademin. Perintah di Quran apa? Fa'aslihu baina akhawaikum. Kalau ada masalah, kamu islah. Cari yang sama, jangan bedain. Jangan bilang, Pak Kiai, kamu dibilangin begini sama Kiono. Yang ngomong tuh Pak, lugu, nggak sadar apa akibat dia ngomong. Ya. Nah, jadi antum kalau benar nih berjuang fisabilillah, egonya dihabis-habisin. Egonya dihabis-habisin. Ya. Siapa tadi? Ya, fadhal. Ibu terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Pak Ustadz mengenai Assalamualaikum tadi. Kalau kita Assalamualaikum dengan tembok itu kan tidak waras. Mengenai orang tua saya suka mengajarkan apabila masuk rumah itu mengajarkan harus Assalamualaikum. Itu Bagus. maksudnya bagaimana Ustaz? Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di dalam kitab Syifa Imam Qadhi Iyad itu disebutkan adab masuk rumah. Itu tentang kehidupan Nabi. Disarikan dari hadis-hadis Nabi. Jika engkau, kata Imam Qadhi Iyad, dinukil dari kalam ulama, masuk ke rumah yang kosong, ruang yang kosong, bacalah Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Oleh guru saya ditambahkan, penghulu alam semesta kan Nabi Muhammad. Salam dulu ke Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Baru Assalamu alayna. Kenapa? Karena di situ pasti ada jin. Mau saya kasih tahu Pak jin tinggal di mana? Jangan, ntar antum takut. Jangan ya. Ada tempat-tempatnya di sekitar rumah kita dan dia nggak ganggu kok. Ya. Cuma kalau antum ambil makanannya dicekek ntar malam. Ya, belakang Ibu. Paham ya? Oke, terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Siti Soleha. Mohon Buya penjelasannya mengenai zikir dan wirid, apa bedanya? Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebenarnya pembahasan ini next tentang zikir dan wirid, tapi versi Wahabi ya. Nanti versi kita ya. Apa beda zikir dan wirid? Zikir itu artinya menyebut-nyebut, itu level 1. Yang kedua mengingat. Setiap kali kita menyebut nama Allah, itu disebut zikrullah. Kalau kita mengingat kematian, disebut zikrul maut. Jadi zikir ini tidak hanya zikrullah, ada zikrul maut. Zikrul maut ini akan membuat kita terkondisikan untuk zikrullah. Nah, ini hebatnya. Ya. Ada lagi zikir yang lain. Zikir muhasabah. Zikir muhasabah itu mengenang kesalahan kita dan merasakan kehinaan kita di hadapan Allah. Oh, nanti kita merasa hina terus Pak di hadapan Allah. Orang begini cepat dapat nikmat zikir. Jadi kenapa nih kita susah menikmati zikrullah? Satu aja sebabnya. Karena jarang muhasabah. Karena jarang muhasabah, masih merasa diri ini mulia. Masih merasa diri ini spesial. Masih merasa diri ini suci. Akhirnya mental lah itu zikrullah. Ya. Jadi berzikirlah dengan membawa rasa, ya Allah, aku ini hina. Terimalah zikirku. Gitu. Zikir ini kalau sudah diamalkan berturut-turut,
rutin setiap hari, setiap pagi sore, setiap malam, maka dia berubah, naik pangkat, namanya wirid. Atau aurad, bukan aurat. Kalau aurat, yang nggak boleh kelihatan. Ini aurat, pakai dal. Jamak dari wirid. Wirid itu zikir yang sudah berbuah. Sehingga kalau ditinggalkan, kita merasa ada yang kekurangan. Nah, ini ciri-ciri antum sudah punya wirid. Udah punya wirid belum? Kalau nggak witir malam-malam, kayaknya aneh gitu. Berarti witirnya sudah jadi wirid. Kalau nggak baca kulhu habis sholat, kayaknya aneh. Berarti kulhunya sudah jadi wirid. Kalau nggak nelpon si doi, nggak ngecek gitu ya, kayaknya ada yang kurang hidup. Berarti buka Instagram, Facebook, sama YouTube sudah menjadi wirid. Al-wirid al-yutubiyah. Torikotnya baru. Mursyidnya banyak. Ya. Waduh, gawat itu ya. Wirid itu adalah zikir yang sudah berbuah. Nah, buahnya itu namanya warid. Apa namanya? Warid. Maka ciri-ciri orang yang sudah dapat warid, dia istiqomah zikir. Itu. Kak Imam Notoilah mengatakan tidak adalah warid. Tidak adalah wirid kecuali karena warid sudah turun. Jadi duluan mana turun, warid atau wirid? Warid dulu. Allah kasih hadiah dulu. Apa hadiah terbesar kita? Bukan sakti, bukan tenang, bukan bercahaya. Hadiah terbesar, Allah mengizinkan lidah yang kotor ini menyebut namanya yang mulia. Itu wirid, warid yang terbesar. Allah itu namanya, kalau diturunkan ke gunung, hancur gunung. Sekarang antum baca, kok nggak hancur-hancur? Karena nggak kenal sama yang disebut. Coba kalau kenal, sebut namanya langsung gemetar kita. Ya. Karena kita nggak kenal. Maka disebut di Quran, manusia itu jahula. Sebenar-benar jahil. Ini nama agung, dia sebut-sebut, dia nggak bergetar juga. Ini belakangan ada berita ya. Media asing ngomentarin azan di negeri kita. Lah urusan apa ini? Itu urusan kita. Dan emang khas negeri ini, apa aja diumumin lewat loudspeaker. Itu di tetangga saya, Pak, tetangga komplek. Orang arisan pakai mic. Stres juga kita dengarnya awal-awal pindah ya. Belum lagi yang solawatan suaranya Masya Allah menyiksa. Suaranya nyiksa, tahu nggak? Kalau di Turki, orang nggak diizinkan megang mic kecuali suaranya enak didengar. Nggak mesti bagus, enak. Oh, ntar pada mundur nih kayaknya nih. Diseleksi Pak, orang yang mau azan, yang membaca Quran, orang jadi diseleksi di sono. Kita kan main hantam-hantam aja ya. Nah, makanya saya sarankan biar orang-orang nggak tersiksa sama suara kita, ya suaranya yang bener dikit lah. Maka masjid-masjid yang sudah mencarikan muazin-muazin yang bersuara enak, ya barakallahu fikum ya. Tinggal muazinnya ikhlas apa enggak? Ikhlas itu bukan berarti nggak dapat honor. Ikhlas itu antum azan karena honor atau karena Allah, udah sederhana aja. Ya. Halas ya, udah 19.26. Ada lagi 4 menit. Saya rasa cukup ya. Habis ini kita masih mau lanjut di Darul Falah ya. Jadi aneh izin langsung. Habis sholat, mohon nggak usah musafahah, aneh langsung jalan ya. Ya. Nanti nggak ikut doa mantum. Ya, langsung jalan aja. Karena habis itu balik ke kajian hikam Bintaro. Jadi bentar-bentar aja. Demikian lebih kurang Bapak Saudara sahabat karena Allah, semoga kajian ini diridai Allah. Mohon maaf saya agak kurang fit. Tapi antum kayaknya fit semua ya. Kok nggak ada yang tidur gitu? Ya, sebulan sekali.